Oke, sekarang kita bahas akomodasi. Kenapa kita bahas mengenai akomodasi? Karena akomodasi itu menjadi penting karena akomodasi itu di luar kampus, di luar sekolah, di luar kelas. Itulah tempat kita tidur, tempat kita berteman, tempat kita make friends, tempat kita untuk main game sama-sama, tempat kita kalau lagi sedih ada tempat curhat. Ya, yang paling penting lagi adalah kita tiap hari bakal tinggal di sana. Nah, akomodasi kalau di Singapura untuk international students, secara singkat kita bagi 3 tempat. 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah sekolah dengan fasilitas asrama. Nah, ini pasti terbatas. Tidak semua sekolah punya fasilitas asrama. Biasanya sekolah-sekolah yang high school atau junior high school dan bukan sekolah government. Nah, jangan salah. Asrama di sini nggak pernah bicara tentang saya mau yang satu kamar sendiri, kamar mandi di dalam. Tetot. Ya, tidak ada yang seperti itu. Asrama yang dimaksud adalah satu kamar, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Jangan kaget kalau seperti itu asramanya. Kamar mandi di mana? Di dalam? Ya tidak. Kamar mandi pasti di ujung setiap lantai itu ada kamar mandinya. Nah, ini bicara tentang asrama. Tidak banyak sekolah dengan asrama di Singapura. Yang kedua ini bicara tentang homestay. Parents, kalau masih ingat dulu masih sekolah di luar negeri, seringkali akan tinggal di salah satu keluarga, sewa kamarnya, tapi kita akan belajar adat istiadat daripada keluarga itu. Adat istiadat keluarga itu misalnya dia katakan, setiap makan malam, semua harus berkumpul di meja makan. Dan semuanya harus ikut cuci piring sama-sama. Nah, ini part of the custom, part of the tradition dari kita tinggal di satu homestay. Nah, kalau di Singapura itu ada uncle, biasa disebut dengan auntie gitu ya. Nah, tinggalnya di homestay, di mana uncle sama auntie itu nanti akan, dalam tanda kutip, membantu mengawasi sebagai bagian dari orang tua. Jadi jangan kaget nanti dikit-dikit gitu ya, si uncle dapat WA dari papa, dapat WA dari mama, ditanyain gini, anak gue udah di rumah belum? Apa masih ngelayap gitu? Nanti uncle sama auntie akan jawab, anak udah di rumah, udah di meja belajar, lagi belajar gitu. Kadang-kadang nggak percaya gini, coba dong video call sama dia. Tapi jangan liatin anaknya ya. Jadi dari belakang dia video call. Tuh anakmu lagi belajar. Ya, tuh anakmu lagi serius. Oh iya. Ternyata dia ada di keluarga homestay. Nah, keluarga homestay itu punya plus minusnya. Plusnya apa? Ada sisi personal. Di mana orang tua menjadi sering WA sama uncle sama auntie itu sisi personal ya. Tapi negatifnya apa? Negatifnya adalah ada batasan. Satu uncle, satu auntie itu nggak mungkin pegang anak sampai lebih dari 4 orang, 5 orang itu udah nggak mungkin. Itu batasannya. Dan homestay itu biasanya di landed house, bukan di apartemen. Biasanya begitu. Bukan berarti tidak ada yang di apartemen ya. Sekarang mulai banyak pilihannya. Itu tadi yang kedua. Sekarang kita bahas yang ketiga. Ini yang paling banyak. Ini yang paling sering dipakai oleh anak Indonesia. Apa itu? Kamar yang kita sewa. Orang Indonesia sebut dengan kos. Kamar yang kita sewa beserta semua fasilitasnya. Dan ini kita bagi 2 lagi. Yang pertama adalah HDB. Nah, saya mau jelaskan sedikit HDB. HDB itu mereka sebut dengan apartemen, tapi di Indonesia bukan apartemen bahasa Indonesianya, tapi rumah susun. Dan ini jadi beda. Kenapa? Karena rumah susun di Indonesia itu dipakai oleh orang bukan kalangan menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Dan itu subsidi dari pemerintah. Sama. Kalau di Singapura, HDB adalah fasilitas untuk orang-orang lokal Singaporean dengan standar minimum
kemudian mereka boleh beli HDB, boleh cicil HDB. Nah, sekarang yang kedua, kita langsung bedakan, itu ada yang namanya kondo. Kan sama-sama bangunan tinggi, Pak, sama-sama seperti apartemen. Nah, bedanya di mana? HDB dengan kondo, beda utamanya adalah yang sini rumah susun, masih ingat tadi? Yang sini adalah apartemen. Kalau di Indonesia kita sebutnya dengan apartemen kelas atas, di mana ada 24 hour security, ada access card. Kalau mau masuk, harus pakai access card. Artinya, nggak setiap orang bisa masuk. Di HDB ada access card nggak? Nggak ada. Di HDB bahkan tidak ada lift. Kalau kita mau naik ke atas, seringkali kita harus pakai tangga. Di kondo, masuk harus pakai access card. Beberapa lift harus dinyalakan dengan access card. Ada 24 hour security. Artinya apa? Ada CCTV, ada security yang akan bertanya kalau mereka melihat mencurigakan, mereka akan bertanya, kamu kesini ngapain? Kamu penghuni di sini atau bukan? Kamu lagi cari siapa? Gitu ya. Bahkan di depan itu, di pagar depan itu, kalau kita bertamu, kita nggak bisa langsung masuk, kita harus pencet intercom ya, supaya kita kontak dulu sama lobby atau kita bisa kontak dengan kamar yang kita mau tuju supaya dikasih izin untuk dibukakan pintunya. So, can see the difference. Yang di bawah is very standard. Yang kondominium is very high class. Kalau bicara tentang swimming pool, kolam renang. Kalau bicara tentang gym, kalau bicara tentang convenience store, apalagi 24 hour convenience store, kayak apa ini, Indomaret, kayak Alfamart, seperti itu ya. Itu adanya itu selalu di kondominium. Satu message, hati-hati, HDB sebetulnya tidak boleh untuk international students tinggal. Kok nggak boleh, Pak? Buktinya ada banyak yang pakai. Saya bilang secara aturan sebetulnya tidak boleh. Tapi kalau memang masih banyak yang tinggal, berarti mereka sebetulnya tidak mengikuti aturan.